awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Jack. Diketahui Jack ini adalah mantan marinir pasukan khusus yang sekarang bekerja menjadi petugas medis ambulan. Jack dan satu rekannya yang bernama Rina sedang menjalankan tugasnya pada malam itu. Don't rush it, it's your first day on the job. Mereka dibuat bingung sebab orang yang meminta bantuan kepada mereka berada di sebuah area taman kosong yang sangat luas. Rina menganggap kalau orang yang meneleponnya hanya sedang membuat lelucon. Namun ketika Rina menghubungi kantor ambulan, orang kantor mengatakan kalau ia berada di dalam sebuah parkiran yang berada di bawah tanah. Right. Karena mobil ambulannya tidak muat untuk masuk ke dalam, dengan terpaksa Rina dan Jack berjalan kaki. Hello? EMS? Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya Jack menemukan sebuah mobil yang sepertinya baru saja mengalami tembak-tembakan. Ambulance? Di sini Rina dan Jack menemukan satu orang yang sudah tewas. Kemudian mereka juga menemukan satunya lagi yang sedang terluka. Ternyata orang yang bernama Cole ini yang sudah menghubungi ambulan. Cole mendapat luka tembak di samping perutnya dan Jack langsung berusaha menutup lukanya tersebut. Mengetahui ini bukan sebuah kecelakaan, Rina segera menghubungi polisi, namun sayangnya di tempat itu tidak ada sinyal. Look, man, please, no cops. What's your name? Cole. Do you want to tell us what's going on? Adegan beralih ke beberapa jam sebelumnya. Terlihat di dalam sebuah bar ada sekumpulan geng motor yang tengah berpesta. Kita akan diperkenalkan dengan seorang pria gondrong, sangar, dan suka nunggak cicilan bernama Aep. Aep cukup dihormati dan disegani oleh para anggota geng motornya. Kemudian yang berambut mohak ini bernama Tisna. Tisna menjabat sebagai wakil ketua dari geng motor tersebut. Di sini Tisna dan Aep serta para anggota geng sedang menunggu ketua mereka yang tak juga kunjung datang. Ain't that right, little brother? Damn right. Di balik itu, di luar bar, ada Cole dan satu temannya yang nampak sedang merencanakan sesuatu. Hingga tak lama kemudian datanglah ketua geng motor tersebut. Ketika si ketua akan masuk ke dalam bar, tiba-tiba mendengar suara tembakan, para geng motor keluar lalu menembaki mobil Cole. Bahkan tembakan tersebut berhasil mengenai Cole dan juga temannya. Setelah itu, anggota geng motor segera mengambil perlengkapan senjata untuk berpencar dan terus mengejar mobil Cole. I need help. Kembali ke sekarang, yang mana Jack membutuhkan transfusi darah untuk Cole. Jack berencana akan mengambil cadangan darah di dalam mobil ambulannya. Hingga ketika Jack sampai ke dekat mobil ambulan, ternyata di sana sudah ada geng motor yang tengah mencari pembunuh ketua mereka. You may call Vincent. Di sini Aep menyuruh anggotanya untuk berpencar, sementara Jack memutuskan untuk kembali sebelum kelompok Aep menemukan mereka. Sesampainya di sana, Jack mengajak Rina dan Cole untuk segera pergi menggunakan mobil Cole. Cole, look at me, look at me. Sayangnya ketika mereka hendak kabur, para anggota geng motor memergoki mereka dan inilah yang terjadi. Get your down! Jack yang merasa jika memakai mobil akan terkepung, pada akhirnya memilih untuk turun dan berjalan ke dekat lift. Get to the elevator! Get yourself on this side. Sesampainya di sana, ternyata lift itu tidak berfungsi. Di balik itu, Aep dan kedua anggota lainnya masih terus mencari keberadaan mereka. Behind the column, behind the column. They're not in the stairwell.
Sementara itu, Cole menceritakan kenapa dirinya bisa sampai dikejar oleh para geng motor. Hal itu disebabkan karena Cole telah menghabisi sang ketua geng motor tersebut. Cole dan temannya yang sekarang sudah tewas sebelumnya dipaksa oleh seseorang untuk menghabisi sang ketua geng. Karena jika menolak, orang tersebut mengancam keselamatan keluarga Cole. Look, I was forced to. I had no choice. Hey. Okay now. Kembali ke anggota geng motor yang saat ini berhasil menghidupkan lampu sehingga dapat memudahkan mereka menemukan Cole. Oleh karena itu, Rina menjadi panik dan mengajak Jack untuk meninggalkan Cole mengingat luka tembak di perut Cole yang sudah parah. Mendengar hal itu, Jack mencoba menenangkan Rina. Jack juga mengatakan kalau mereka pasti bisa keluar dari tempat ini dengan membawa Cole. Di sini Jack menyuruh Rina dan Cole bersembunyi di gudang sementara dirinya akan mengambil peralatan medis yang tadi tertinggal di mobil Cole. I'll work this out. Work what out? You know I can hear you. I'll get the kid from the truck, you get him to the door. That maintenance door. We'll be out of sight. Don't stop. Hingga saat Jack sampai di mobil Cole, salah satu anggota geng motor berhasil memergokinya. Kemudian inilah yang dilakukan Jack. Jack sebenarnya tidak berniat menghabisi wanita tersebut. Namun karena wanita itu sok keras, maka dengan terpaksa Jack menghabisinya. Di sisi lain, Rina dan Cole terlihat mulai terpojok. Rina menyuruh Cole untuk masuk sendiri ke dalam gudang sementara dirinya akan mencoba mengalihkan. Namun saat sedang mengalihkan, Rina harus tertangkap oleh orang tersebut. Rina pun dibawa menghadap Aep yang saat itu berada di samping mobil ambulan. Aep bertanya di mana orang yang telah membunuh sang ketua serta satu teman Rina. Rina tidak menjawab dan hanya mengatakan kalau temannya itu merupakan seorang marinir yang pastinya akan membantai kalian. Sementara itu, Jack baru saja sampai di gudang dan hanya menemukan Cole. Cole mengatakan kalau Rina sudah ditangkap oleh geng motor. I'll see about my partner. Tak lama kemudian, saat Jack hendak menyelamatkan Rina, terdengar suara Aep yang mengatakan jika Jack tidak mau menyerahkan si pembunuh sang ketua geng, maka Rina akan mereka habisi. Jack bertanya kepada Cole apakah para geng motor itu tahu kalau yang membunuh sang ketua geng dilakukan oleh dua orang yaitu Cole dan temannya. Cole menjawab kalau mereka tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu, Jack meminjam jaket Cole dan akan berpura-pura kalau yang menghabisi sang ketua geng hanyalah teman Cole sendirian. Kemudian Jack menjawab ancaman Aep dengan mengatakan kalau Jack bersedia melakukan pertukaran di lantai bawah parkiran. Don't get me in, man, please. I think it's one guy. Jack segera berlari ke bawah lalu memakaikan jaket Cole. Jack juga menghancurkan lampu-lampu yang ada di sana lalu bergegas bersembunyi. Hingga pada saat Aep dan satu anggotanya datang bersama Rina, mereka menyangka kalau orang yang telah menghabisi sang ketua geng adalah teman Cole seorang diri. Aep sempat meminta Jack untuk keluar, namun Jack tetap bersembunyi sambil mengatakan kalau ia sudah memberikan apa yang Aep mau, yaitu si pembunuh sang ketua. I didn't think you'd let my partner go even if I did. Kemudian satu rekannya memotret teman Cole untuk memberitahu anggota lain kalau orang yang menghabisi sang ketua geng sudah mereka dapatkan. Alright, Jarhead. You're round. Hingga Aep dan satu rekannya memutuskan untuk pergi. Di sini Rina akhirnya cungar-cengir dan merasa lega, lalu kemudian inilah yang terjadi. Ternyata mereka hanya memancing Jack untuk keluar. Sebelum Jack pergi menghindar, ia mengatakan kalau kalian telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. You really think we just walk away, Jarhead? Karena Jack berhasil kabur, Aep menyuruh satu rekannya untuk terus memburu Jack sementara dirinya akan menemui Tisna yaitu wakil ketua geng. Tak lama kemudian terlihat Tisna yang baru saja sampai di tempat tersebut. Di sini Aep mengatakan kalau orang yang membunuh sang ketua sekarang sudah tewas. Namun Tisna menjelaskan kalau ia sudah melihat di CCTV klub kalau orang yang membunuh sang ketua ada 2 orang. Artinya satunya lagi masih hidup dan kini berada di dalam. Mendengar hal itu, Aep menjadi sangat kesal sebab Jack telah mempermainkan dirinya. Alright, I want guns, ammo, and radio. Di sisi lain, Jack yang hendak menghampiri Cole malah dipergoki oleh salah satu anggota geng hingga terjadilah baku hantam.
ketika Jack mulai terpojok, Cole mencoba membantu Jack. Namun hal itu malah membuat Cole dalam bahaya. Saat Cole akan dihabisi, tiba-tiba kemudian Jack membawa Cole masuk ke dalam lift yang sudah rusak. Di balik itu, para anggota geng motor yang lain mulai berdatangan ke tempat tersebut. Ternyata mereka juga sudah menyiapkan berbagai senjata untuk memburu Jack dan juga Cole. Kemudian Tisna, si wakil ketua, mendeklarasikan dirinya sebagai ketua geng yang baru dan menugaskan anggotanya untuk menghabisi Cole dan juga Jack. Tisna menyuruh anggotanya berpencar agar bisa segera menemukan target mereka. For the Legion! Aep yang sedang mencari ke dekat lift mendengar suara Jack yang saat itu sedang berusaha membetulkan lift dari dalam. Satu anggotanya mencoba mencongkel pintu namun tidak berhasil. Hingga Aep menyuruh salah satu anggota untuk mencoba membuka pintu liftnya dari lantai atas. Hingga ketika orang tersebut membuka pintu lift yang berada di lantai atas, ternyata di sana sudah ada Jack. Kemudian pertarungan pun terjadi. Setelah menghabisi orang itu, pada akhirnya Jack berhasil membetulkan kembali lift tersebut. Kemudian mereka pun keluar dari gedung parkiran dan bergegas bersembunyi. Di balik itu, Aep dan satu anggotanya mencoba membobol pintu hingga akhirnya mereka juga keluar dari gedung parkiran. Setelah itu mereka berpencar dan salah satu dari mereka masuk ke dalam sebuah rumah hantu. Namun ketika terus masuk ke dalam, tiba-tiba Come in! Connor, are you hearing me? setelah Jack menghabisinya serta merebut senjata orang itu, Jack menyuruh Cole untuk keluar dari area taman. Sementara dirinya akan mencoba melawan serta mengalihkan para geng motor tersebut. Di sisi lain, Tisna dan anak buahnya yang masih tersisa mulai merapat ke taman untuk membantu Aep. Hingga di suatu kesempatan, Jack muncul lalu menghabisi satu persatu anggota geng motor. Jack berlari ke arah kanan berharap bisa mengalihkan perhatian mereka. Sayangnya hal itu tidak membuat Aep teralihkan dan dirinya masih terus mencari Cole. Cole sendiri dengan sisa tenaganya berusaha segera kabur dari taman tersebut. Namun pada akhirnya Cole berhasil tertangkap oleh Aep. Aep segera menyuruh Tisna dan anggotanya yang tersisa untuk segera merapat. Di sini Aep bertanya kepada Cole kenapa Cole menghabisi sang ketua. Cole mengatakan kalau dirinya hanya diperintah oleh seseorang dengan ancaman keluarga Cole akan dihabisi. Tak lama dari itu, Tisna dan dua anggota yang tersisa datang ke sana. Cole pun langsung mengatakan kalau orang yang memerintahkannya adalah Tisna. Mendengar hal itu, Aep seketika murka karena Tisna selama ini ternyata berkhianat. Namun karena sudah terpojok, akhirnya ia mengatakan kalau sang ketua memang pantas mati dan dirinya lebih cocok untuk menjadi ketua geng. Tak terima dengan itu, Aep pun langsung menusuk Tisna, kemudian disusul oleh para anggota geng yang masih tersisa. Piece of shit! This is for the Legion, big brother. Setelah menghabisi Tisna, mereka berencana akan membakar Cole. Namun tiba-tiba terdengar suara sirine. That cop? Ternyata itu adalah Jack yang membawa mobil ambulannya ke sana. Kemudian inilah yang dilakukan Jack. Di sini satu anggota geng motor berhasil ia habisi. Kemudian Jack menyuruh Cole untuk segera masuk ke dalam mobil. Salah satu dari mereka berhasil masuk ke dalam mobil ambulan, namun untungnya Cole mampu menanganinya. Di tengah jalan, Jack terpaksa menghentikan mobilnya sebab mesin mobil tersebut sudah rusak. Jack dan Cole memutuskan masuk ke dalam sebuah gedung kosong yang masih berada di dekat area taman terbengkalai. Di balik itu, ternyata Aep yang hanya tinggal satu orang masih berusaha mengejar mereka. Di dalam gedung, Aep dan Jack kembali beradu tembak yang membuat mereka berdua kehabisan peluru. Karena di gedung itu ada sinyal, dengan segera Jack menghubungi polisi untuk meminta bantuan, namun tiba-tiba
Sayangnya pertarungan tersebut dimenangkan oleh Aep dan Aep berhasil menghabisi Jack. Kemudian Aep menghampiri Cole dan berniat menghabisinya juga. Kali ini Aep berniat melemparkan Cole dari atas gedung, namun tiba-tiba ternyata Jack masih hidup dan pertarungan pun terjadi lagi. Hingga di suatu kesempatan Jack berhasil melempar Aep dari atas gedung tersebut. Seperti biasa, setelah semua kekacauan itu sudah selesai, para polisi pun datang. Kemudian film pun tamat.